Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Kreatif OBS. Kali ini teman-teman kita akan membahas bagaimana cara men-setting modem ataupun ONT merek Huawei dengan tipe HG8245H. Sebelum kita mulai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel kami agar teman-teman mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan proses pensettingan modem atau ONT ini, saya akan memperkenalkan beberapa peralatan yang akan kita gunakan untuk melakukan proses pensettingan. Yang pertama yaitu laptop. Dan perlengkapan yang kedua adalah ONT-nya. Peralatan yang ketiga adalah kabel jaringan atau kabel UTP, di mana kabel ini adalah kabel yang akan kita gunakan untuk melakukan proses pensettingan. Langkah yang pertama, kita colokkan adaptor dan kemudian kita tekan tombol power ya, atau tombol on off. Pastikan lampu hijaunya menyala. Selanjutnya kita colokkan kabel UTP di ONT-nya. Saya gunakan port 1, dimana ONT ada 4 port, ada port 1, port 2, port 3, dan port 4. Kemudian konektor yang satu lagi kita colokkan di LAN card yang ada pada laptop. Kemudian kita akan menghidupkan laptop ini, di mana kita membutuhkan aplikasi browser untuk melakukan proses pensettingan dari ONT ini. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Setelah komputer hidup, maka kita menuju ke start setting, lalu kita pilih network and internet. Di network dan internet ini kita pilih change adapter option. Di sini kita bisa melihat di komputer kita ya, ada Ethernet, dimana ini adalah LAN card dari komputer kita. Ini kita klik kanan properties ya teman-teman, lalu kita pilih yang Internet Protocol version 4 TCP, kita propertieskan. Nah di sini teman-teman, ini sudah terisi IP-nya. Sebelumnya ini dia kosong seperti ini teman-teman. Jadi kalau nanti kosong seperti ini, kita isikan dengan klik use the following IP address. Kita masukkan 192.168.101 ya. 101 ini adalah IP default dari ONT kita, dan ini tidak bisa kita gunakan lagi teman-teman. Kita gunakan IP-nya adalah 102. Jadi dalam konsep jaringan, IP address itu tidak boleh sama atau tidak boleh bentrok. Jika IP-nya sudah digunakan oleh device yang lain, maka kita tidak bisa gunakan. Lalu subnet max-nya di auto ya, tidak perlu diganti, lalu oke, kemudian close. Baik teman-teman, sampai di sini barulah kita menuju ke browser. Ini kita close teman-teman ya, ke browser. Jadi IP yang tadi teman-teman 100.1 itu tadi adalah IP defaultnya. Nah sekarang untuk IP 100.1 kita gunakan di browser kita teman-teman untuk membuka atau men-setting ONT kita, yaitu dengan cara start lagi kembali. Kita pilih browser. Di sini saya gunakan Firefox. Kita juga bisa menggunakan Google Chrome atau aplikasi browser yang lain teman-teman. Ini saya gunakan Firefox. Lalu kita masukkan IP-nya, yaitu 192.168.100.1. 100.1 ini adalah IP defaultnya dari ONT kita. Nah, ini teman-teman, IP default ini bisa kita lihat di belakang.
ya di belakang dari ONT kita, dimana kita dianjurkan untuk pertama kali jika ingin men-setting sebelum kita rubah IP-nya, yaitu 192.168.100.1. Kalau di GTE biasanya, di ONT GTE itu biasanya teman-teman menggunakan 192.168.1.1. Nah, ini kita enter teman-teman. Jika IP kita masukkan sesuai, maka akan nampil dari tampilan login dari Huawei HG8245H ini. Untuk username-nya dan password-nya teman-teman itu ada di belakangnya juga tadi. Di belakangnya username-nya adalah admin. Di sini akun, tapi di belakang ONT itu tertulis username. Jadi username sama juga dengan akun kalau di sini teman-teman. Kita isikan admin. Lalu kemudian kita isikan password-nya dengan admin juga teman-teman. Jadi huruf kecil semua. Lalu login. Nah, kalau dia berhasil teman-teman, tidak salah atau tidak terjadi kesalahan, maka kita menuju ke sistemnya. Jadi disinilah kita bisa merubah ONT kita ini atau modem kita ini kita ingin gunakan sebagai apa. Apakah cuman pengantar sinyal WiFi saja atau dijadikan sebagai modem dan WiFi. Kalau kita pasang internet di rumah teman-teman, biasanya itu digunakan tidak hanya untuk WiFi saja, tapi bisa untuk dijadikan sebagai modem, di mana teman-teman bisa menggunakan port atau slot yang jumlahnya tadi LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Itu bisa digunakan kalau umpamanya teman-teman mau bermain internet menggunakan kabel LAN. Nah, sampai di sini teman-teman kita menuju ke WAN. Di WAN ini tidak perlu kita setting teman-teman, ini adalah auto, di mana WAN ini akan sesuai atau disesuaikan dengan providernya. Kalau umpamanya providernya salah satu provider Telkom ya atau Indihome, ini biasanya sudah ada ya, sudah tersetting. Lanjut kita menuju teman-teman ke LAN. Di LAN ini kita akan setting tadi IP-nya adalah 100 teman-teman, 192.168.100.1. Nah, ini teman-teman, ini bisa kita rubah. Jadi kalau kita mau merubah IP-nya tidak IP default, nanti ada yang kira-kira yang mau menghack gitu ya teman-teman. Jadi kita harus rubah. Kita rubah di sini adalah 23 atau nomor yang teman-teman biasa sukailah. Di sini saya gunakan 23 teman-teman. Ya. Lalu yang enable secondary address ini tidak usah. Ini kita apply teman-teman. Nanti setelah kita apply, kita tidak memasukkan login lagi dengan 192.168.100.1, tapi 192.168.100.23. Ini kita apply teman-teman. Oke. Untuk mengetahui apakah settingan kita berhasil atau tidak, untuk settingan login menggunakan IP atau menggunakan kabel, ini kita log out. Kemudian teman-teman kita coba lagi kembali ya. Ini saya buka browser keduanya supaya cepat teman-teman. Kosong itu 192.168.100.1 kita coba. Nah, ini sudah tidak bisa lagi, tidak login lagi, prosesnya lama. Itu menandakan bisa jadi biasanya kalau loginnya lama request timeout atau tidak dapat terbuka karena kita masukkan IP-nya salah. Nah, di sini teman-teman kita rubah jadi 23 sesuai yang kita buat tadi. Kalau dia berhasil pada waktu kita tekan enter, maka dia akan nampil tampilan login yang seperti tadi teman-teman. Ini bisa kita lihat teman-teman ya, langsung tampil login. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita masukkan akunnya adalah admin yang tadi kita ketik ya teman-teman, admin. Lalu kita masukkan di sini adalah admin lagi, huruf kecil semua. Jadi seperti yang saya sampaikan, kita login. Nah teman-teman, IP sudah kita rubah supaya tidak diotak-atik oleh orang yang tidak kita kenal. Sekarang kita rubah, setelah IP-nya kita rubah username passwordnya. Di sini kita bisa rubah passwordnya teman-teman. Kalau username sudah tidak bisa dirubah. Karena kalau kita umpamanya hanya rubah IP saja, bisa jadi para hacker-hacker atau para cracker mencoba untuk mencoba sistem kita. Apakah modem kita atau ONT kita default atau tidak. Nah, ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi ini kita bisa masukkan dengan old password yang lama, yaitu admin, huruf kecil semua teman-teman, admin ya, jangan sampai salah teman-teman, admin ya.
Lalu kita masukkan password yang baru. Nah, di sini teman-teman, untuk password yang baru saya akan masukkan dengan kode password adalah pakar, ya teman-teman. Ini pakai run ini ya. Saya masukkan pakar IT 23 teman-teman. Ini saya blok di sini. Ya, kita copy supaya tidak terjadi kesalahan. Saya paste. Lalu setelah itu saya paste teman-teman. Lagi. Di password yang pertama, new password kita udah rubah nih, konfirmasi passwordnya. Ini apply. Ya teman-teman, lalu oke. Di situ password change successfully. Ya, password change successfully. Jadi sudah berhasil. Untuk mencobanya teman-teman, kita log out lagi kembali. Ya. Kita log out lagi kembali. Ini kita masuk dengan IP yang tadi 192.168.23 teman-teman, atau kita mulai dari ulang 192.168.100.23, kita enter ya. Oh, ini masih belum bisa teman-teman, coba kita close, kita ulang dengan start Firefox, kita masuk ke 192.168.100.23, kita enter. Nah, ini masuk kembali teman-teman. Nah, kita masukkan dengan username-nya tadi adalah admin teman-teman. Lalu passwordnya tadi sudah kita rubah, pakar IT 23, pakar IT 23 teman-teman. Kalau dia berhasil login, maka dia akan berhasil. Kalau ada satu digit yang kurang teman-teman, contoh ini kita kurangi, ya digitnya kita kurangi, kita login, ya nggak bisa, nggak mau. Jadi harus memang pas teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai lupa merubah merubah IP yang sudah di username dan password tadi yang sudah dirubah. Teman-teman jangan sampai salah. Kalau salah, nanti teman-teman tidak bisa masuk login. Memang kalau kita lupa teman-teman, ada cara yang lain. Salah satunya yaitu mereset. Jadi kalau kita mau mereset, ada tombol kecil di sebelah ONT ya. Jadi kita tekan pakai jarum, lalu nanti lampu indikatornya mati semua, kemudian hidup lagi kembali, itu menandakan reset. Nah, jadi teman-teman ini kita masukkan admin teman-teman, lalu kita masukkan pakar IT 23, kita login. Ya, ini udah berhasil teman-teman. Jadi sampai di sini settingan kita sudah berubah IP-nya, jadi tidak IP default, dan passwordnya sudah berubah teman-teman, sehingga ada orang-orang yang ingin masuk ke sistemnya itu sudah tidak mudah lagi kembali, karena kita tidak memasukkan settingan defaultnya. Kebanyakan ketika kita kita pasang internet di rumah, itu teknisi jaringan biasanya tidak merubahnya. Jadi ada orang yang jahil lewat, mereka kondisinya itu mencoba sistem kita, sehingga ternyata default, mereka mengotak-atik dan mereka bahkan bisa merubah nama hotspot kita dengan nama-nama yang tidak diinginkan. Selanjutnya teman-teman, setelah kita rubah password dari ONT kita menuju kembali ke menu LAN. Di menu LAN ini kita menuju ke DHCP Server Configuration. Ya teman-teman, kita hilangkan tanda checklist ini jika kita ingin menggunakan ONT kita hanya sebagai hotspot. Tapi jika kita juga gunakan sebagai modem, ini tidak perlu dihilangkan tanda checklist ya teman-teman. Selanjutnya kita menuju ke menu WLAN. Di menu WLAN ini teman-teman, kita dapat merubah nama hotspot dari jaringan kita. Jadi kalau di rumah ada internet, lalu rekan kita ingin bermain hotspot di rumah kita, ini bisa kita rubah teman-teman. Nah, di sini nama hotspotnya masih defaultnya yaitu Huawei V2A7. Kalau kita lihat di sini teman-teman, karena kita menggunakan laptop atau PC yang ada USB wirelessnya, ini bisa kita lihat namanya sama teman-teman, yaitu Huawei V2A7. Di sini juga sama. Nah, di sini teman-teman bisa kita rubah dengan nama yang kita inginkan. Contoh, kita ingin merubah namanya dengan nama WiFi gratis, ya teman-teman, WiFi gratis. Nah, di sini kita juga bisa atur password. Jadi jika ada rekan yang datang ke rumah untuk bermain hotspot dengan gratis, kita bisa membuatnya dengan nama hotspot sendiri, lalu bisa kita berikan password, bisa tidak. Jika kita tidak ingin berikan password kepada teman kita atau rekan-rekan kita,
ini bisa kita klik atau kita rubah dengan settingan yaitu open. Jadi kalau kita buat open berarti teman atau rekan kita yang datang ke rumah untuk bermain hotspot tidak perlu password teman-teman. Tapi jika memang kita merasa khawatir ada yang lain atau orang lain bermain hotspot di jaringan kita, kita bisa rubahnya yaitu dengan memilihnya yaitu WPA/WPA 2 pre-share key. Di sini kita bisa rubah nama passwordnya. Ini password bawaan dari default dari ONT ini adalah TAN6KVQ4. Ini bisa kita rubah dengan nama dari password kita sendiri. Contoh kita buat namanya adalah gratis internet. Gratis internet pakai spasi ya teman-teman, gratis internet. Di sini jika teman-teman atau rekan kita yang datang ke rumah ingin bermain hotspot, mereka cari nama hotspotnya, lalu kemudian memasukkan password, tidak langsung bisa connect teman-teman. Setelah itu ini kita klik apply, dan untuk melihat apakah berhasil atau tidak, ini bisa kita lihat teman-teman di wireless kita, ya ini sudah wireless kita itu berubah menjadi WiFi gratis dan nama Huawei ini masih ada. Ini akan hilang dengan sendirinya nanti teman-teman di WiFi gratis. Di sini ketika teman-teman kita ingin bermain WiFi, mereka klik WiFi gratis dan minta password teman-teman ya. Minta password. Password yang kita masukkan tadi adalah password gratis internet, teman-teman, gratis internet. Nah, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, kita menuju ke menu security. Di menu security ini kita dapat membatasi akses dari user, siapa-siapa sajakah yang boleh menggunakan jaringan kita. Selanjutnya kita menuju ke menu MAC filtering. Di menu MAC filtering ini kita membatasi akses dari user yang menggunakan jaringan melalui kabel. Jadi kita cukup mengklik new, di mana kita memasukkan MAC address-nya. MAC address ini dapat kita ketahui dari menu status. Di menu status kita menuju ke menu user device information. Dari sinilah kita dapat mengetahui ada beberapa user yang menggunakan jaringan kita. Di baris yang pertama, user tersebut menggunakan jaringan kita dengan kabel. Di baris kedua, user tersebut menggunakan jaringan dengan gadget atau Android. Berarti dia menggunakan WiFi teman-teman. Kita cukup mengeblok MAC address-nya, lalu klik kanan copy, lalu kita menuju ke menu security, kembali lagi ke MAC filtering tadi ya teman-teman, dia klik new, lalu kita masukkan kembali paste, lalu kita klik apply. Sebelum kita lakukan whitelist, maka perangkat tersebut tidak akan dapat terkoneksi di jaringan kita teman-teman. Jadi kita lakukan whitelist sehingga tidak ada perangkat yang kita batasi menggunakan jaringan dengan metode kabel. Selanjutnya kita menuju ke WLAN MAC filtering configuration. Nah, di sini sama teman-teman seperti di MAC filter configuration, di mana wireless LAN MAC filter configuration ini digunakan untuk membatasi akses dari user yang menggunakan gadget WiFi, baik dengan handphone ataupun dengan laptop ber-WiFi-an di jaringan kita. Kita cukup memasukkan dengan cara yaitu new, lalu kita masukkan MAC address-nya. Sama seperti tadi, kita menuju ke menu status lagi kembali, lalu kita lihat di user device information. Kita dapat mengetahui di baris pertama menggunakan LAN atau kabel jaringan user yang menggunakan jaringan kita. Di yang kedua ini menggunakan Android, berarti menggunakan handphone teman-teman. Nah, ini kita blok. Setelah kita blok, kita klik kanan copy, lalu kita menuju ke security yang tadi teman-teman, lalu kita menuju ke WLAN MAC filter configuration, kita new, lalu kita klik kanan paste, lalu kita apply. Sebelum kita lakukan yang namanya whitelist, maka handphone yang menggunakan jaringan di tempat kita berada, ini user tidak dapat menggunakan. Nah, ini juga bisa kita lakukan teman-teman apabila ada orang yang menggunakan handphonenya mencoba-coba untuk mencuri-curi password dari WiFi kita di rumah atau di kantor. Nah, ini kita masukkan dengan cara seperti ini, maka gadget tersebut tidak akan bisa digunakan teman-teman. Nah, ini kita lakukan whitelist lagi kembali. Nah, setelah kita whitelist berarti menandakan gadget tersebut
sudah dapat digunakan kembali teman-teman. Selanjutnya yang terakhir kita menuju ke menu System Tools. Di menu System Tools teman-teman ini kita menuju ke menu Restore Default Configuration. Di Restore Default Configuration ini adalah menu di mana ketika kita klik default, maka settingan dari ONT yang tadi kita sudah rubah, dari mulai IP address-nya, lalu kita rubah nama WiFi-nya, lalu kita lakukan make filtering tadi. Ketika kita klik default di submenu Restore Default Configuration ini, maka ONT-nya akan kembali ke setelan pabrikan yang tadinya dia dari IP 100.23 yang kita rubah tadi teman-teman, itu berubah lagi menjadi 100.1. Baik, teman-teman kita coba, kita klik default. Ketika kita klik OK, maka settingannya akan kembali ke settingan pabrik teman-teman, seperti itu. Ini success restored. Jadi kalau kita masukkan kembali teman-teman di IP 192.168.100.23 ini, maka tidak akan dapat terbuka kembali lagi teman-teman. Bisa kita lihat prosesnya sangat lambat. Ketika kita masukkan lagi kembali adalah 100.1, yaitu IP default dari jaringan kita, dari ONT yang awal sebelumnya kita rubah-rubah, ini langsung menuju ke menu login teman-teman. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kita masukkan adalah admin, huruf besar admin, dan kita masukkan lagi di bawah ini adalah admin seperti password yang awal. Ini maka akan bisa login teman-teman, akan bisa login. Di situ teman-teman kita bisa lihat di menu yang sudah pernah kita rubah, seperti di menu LAN teman-teman. Ini bisa kita lihat sudah berubah menjadi IP default lagi kembali, lalu ke menu wireless LAN ya atau WLAN, ini sudah kembali lagi ke Huawei P2A7. Seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, itulah video dari saya. Baiklah teman-teman, itulah tadi bagaimana cara men-setting modem ataupun ONT merek Huawei dengan tipe HG8245H. Bagi teman-teman yang sudah menonton channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel kami. Dan selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK